Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia, melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Ukraina minta bantuan RI untuk kirim senjata, Jokowi menolak. Presiden Joko Widodo pada Rabu 27 April 2022 melakukan perbincangan melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam perbincangan itu, Jokowi menanyakan situasi terkini terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, dia memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina, kata Jokowi dalam rekaman video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi menyebut Indonesia bersedia memberikan bantuan kemanusiaan. Presiden Jokowi memberikan sambutan di acara pembukaan inovasi pada Selasa, di mana melalui sambungan telepon, Zelensky meminta kepada Indonesia untuk mengirimkan bantuan senjata, namun Jokowi menolak permintaan itu. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Dia menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri, Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun dia menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Jokowi berharap perang dapat segera dihentikan. Tentara Angkatan Bersenjata Ukraina, di mana dalam kesempatan itu, Jokowi juga berharap kepada Zelensky agar perang antara Rusia dan Ukraina dapat segera dihentikan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan agenda presidensi G20 yang akan digelar di Indonesia pada November 2022 ini bisa menjadi sarana pembahasan damai bagi Rusia dan Ukraina. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal yang besar yang berpengaruh saat ini, yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Rusia-Ukraina. Selanjutnya, undang Presiden Ukraina untuk hadir dalam G20 di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengundang Zelensky untuk hadir dalam acara presidensi G20, namun Zelensky belum menjawab akan hadir atau tidak. Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan telepon kemarin, Jokowi mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Bukan karena dukung Rusia, ini alasan Jokowi tolak permintaan bantuan senjata Presiden Ukraina. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyatakan penolakannya atas permintaan bantuan persenjataan pihak Ukraina. Penolakan Presiden Jokowi ini disebut bukan karena alasan mendukung Rusia dan tak mendukung Ukraina, tetapi ada alasan lain yang membuat Jokowi menolak permintaan Ukraina. Sebelumnya diketahui, Rusia dan Ukraina hingga detik ini masih bersitegang. Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dalam waktu dekat ini membangun komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dalam 2 bulan terakhir. Presiden Jokowi pun menghubungi sejumlah pemimpin negara, salah satunya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dilakukan melalui sambungan telepon. Dalam pembicaraan itu, Zelensky juga meminta bantuan persenjataan kepada Indonesia untuk perang menghadapi Rusia. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya pada Jumat. Presiden menolak permintaan bantuan senjata untuk Ukraina itu. Pasalnya, berdasarkan konstitusi, Indonesia dilarang mengirim bantuan senjata kepada negara lain. Meskipun demikian, kata Presiden, Indonesia siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Selain itu, Jokowi juga mengatakan dalam pembicaraan itu, Zelensky menyampaikan update kondisi terkini Ukraina yang masih berperang melawan Rusia. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengundang Zelensky untuk hadir di KTT G20. Presiden Jokowi juga menjelaskan alasan permintaan bantuan persenjataan dari Presiden Zelensky Vladimir Putin. Jokowi pun menolak permintaan tersebut. Awalnya, Jokowi membeberkan komunikasinya dengan Zelensky melalui sambungan telepon pada Rabu 27 April lalu pukul 15. Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, Jokowi memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Namun, Jokowi menolak permintaan bantuan itu. Dia pun menjelaskan alasannya. Ia menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang permintaan bantuan persenjataan kepada negara lain. Meskipun begitu, Jokowi memastikan akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Ini alasan mengapa Indonesia tetap mengundang Rusia ke G20.
Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 di Bali pada bulan November tahun ini dan Kedutaan Besar Rusia telah mengisyaratkan rencana Presiden Vladimir Putin untuk hadir. Banyak negara anggota G20 yang terdiri dari pemimpin ekonomi utama dunia telah meminta Indonesia untuk tidak mengundang Putin. Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari G20. Tetapi dia mengatakan jika Indonesia tak setuju, maka Ukraina juga harus diundang ke KTT, opsi yang sedang dipertimbangkan Indonesia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mendesak Indonesia untuk menolak kehadiran Putin di sana dengan mengatakan itu akan menjadi langkah yang terlalu jauh. Rusia juga telah dikeluarkan dari badan internasional sebelumnya. Pada tahun 2014, Rusia dikeluarkan dari G8 dan sekarang G7 setelah pencaplokan Crimea. Australia juga mengancam akan mengeluarkannya dari G20 tahun ini sebagai tanggapan atas jatuhnya pesawat MH17. Terlepas dari tekanan dari para pemimpin dunia dan serangan Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, Indonesia juga telah mengatakan ingin tetap memihak dan Putin masih dipersilakan untuk hadir. Indonesia yang menjadi presiden G20 tahun ini juga memiliki tugas untuk mengundang semua anggota, kata Dian Syahjani dari Kementerian Luar Negeri. Seiring dengan meningkatnya bukti dugaan kejahatan perang di Ukraina, faktor apa sajakah yang melatar belakangi undangan terbuka Indonesia? Posisi Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina. Ketika Rusia pertama kali melancarkan serangannya ke Ukraina, Presiden Jokowi mengirimkan tweet bahwa perang harus dihentikan tanpa menyebut Rusia atau konteks konfliknya. Tanggapan Jokowi telah menuai protes dari banyak kalangan di Indonesia yang kecewa karena pemimpin negara berpenduduk terbesar keempat di dunia itu tampaknya tidak memiliki sikap yang jelas tentang invasi itu. Ketika seluruh dunia, bahkan warga Rusia sendiri mengecap invasi kepada Ukraina, sangat menghina yang katanya cinta perdamaian malah tidak mengeluarkan statement tegas. Padahal Indonesia sekarang memiliki momentum emas sebagai presiden G20 yang pastinya dinantikan dunia. Jangan sampai momen berharga ini dilewatkan karena presiden tidak menjawab dinamika global. Akun resmi misi PBB Norwegia di New York juga melansir daftar negara-negara yang mendukung draft resolusi mengakhiri agresi Rusia terhadap Ukraina. Tidak ada nama Indonesia di dalamnya. Indonesia pada akhirnya mengutuk invasi tersebut dalam resolusi selanjutnya di PBB, sementara negara-negara seperti China dan India abstain atau tidak menentukan sikap. Namun Indonesia abstain dalam pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia atau PBB. Kesempatan untuk membeli minyak murah mungkin menjadi salah satu faktor pendorong ambivalensi Indonesia atas Ukraina. Selain itu ada juga soal pembelian alat-alat militer Rusia setelah menjual senjata kepada Indonesia senilai lebih dari 2,5 miliar dolar selama 30 tahun terakhir dan merupakan pemasok senjata terbesar di Asia Tenggara. Sementara banyak negara juga telah memberlakukan sanksi perusahaan minyak negara Pertamina sedang mempertimbangkan untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Pada pekan lalu, di sidang parlemen, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati mengatakan di tengah ketegangan geopolitik saat ini, Pertamina melihat kesempatan untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik. Secara politik tidak ada masalah selama perusahaan yang kita hadapi tidak terkena sanksi. Kita juga sudah membicarakan peraturan pembayaran dan juga mungkin melalui India, kata Nika. Membiarkan pintu terbuka untuk dialog, sikap dan pernyataan Indonesia ini menurut akademisi hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono, lebih fruitful dibanding dengan condemning atau bermanfaat dibanding dengan mengutuk. Posisi kita yang bebas, aktif itu harus seperti itu, bahwa kita tidak menjadi bagian dari mayoritas, itu bukan masalah. Yang penting kita berpegang pada prinsip. Di saat kita tidak ada posisi yang hitam putih, itulah ruang-ruang untuk perdamaian bisa dibangun. Namun, Evan Laksmana, peneliti senior di Pusat Asia dan Globalisasi di National University of Singapore mengatakan, Indonesia seharusnya sejak awal mengambil sikap dan posisi yang lebih kuat, misalnya mengutuk invasi dan secara eksplisit menyebutkan Rusia.